Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar hidup maksimal dan berdampak. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 sebagai ayat penghantar bagi kita. Satu Korintus 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Amin. Berbahagia setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup maksimal. Yang pertama, bagaimana kita berdampak, harus kita manfaatkan kehidupan kita hidup maksimal. Di sana dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dia menasihatkan karena Rasul Paulus sudah terlebih dahulu menggunakan hidupnya dengan maksimal sehingga menjadi dampak bagi semua kota-kota yang didatanginya. Karena kasih karunia Allah, aku ada, Bapak, Ibu, dan saya hari ini bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita bisa berjalan, tapi semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kebaikan dan kasih Allah haruslah kita akui di dalam diri kita masing-masing. Bekerja. Oleh sebab itulah kita harus maksimalkan kehidupan kita. Karena kita mengakui akan kebaikan dan kasih Tuhan atas hidup kita, maka hidup kita akan melakukan sesuatu yang berguna bagi Allah. Memaksimalkan hidup ini untuk Tuhan. Dikatakan tadi bahwa aku bekerja keras. Aku bekerja keras berarti dia berjuang sekuat tenaga semampunya. Tetapi dikatakan sebaliknya. Ya, bukan aku, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi standar Allah, bukan karena kita. Tetapi apa? Karena kasih anugerah Tuhan. Dikatakan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai hidup kita. Terkadang hidup kita penuh dengan tantangan yang membuat hidup kita tidak maksimal di hadapan Allah. Ya, sehingga hidup kita tidak berguna bagi orang lain. Padahal Tuhan datang ke dunia membawa kasih, membawa dampak. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu berapa lama Yesus ada di muka bumi? Hanya 33 tahun. Tapi lihat, dikenang. Dia melakukan selama hidup berada di tengah dunia ini, dia melakukan sesuatu yang berguna. Maksimal. Dimaksimalkan keadaan yang ada. Selama dia diutus Bapanya ke dunia. Selama dia mengambil rupa sebagai manusia, dia gunakan hidupnya dengan baik. Kita pun adalah umat tebusannya.
kita sudah ditebus, kita sudah diangkat dari kematian kepada kehidupan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kehidupan yang sia-sia yang kita perbuat, atau hidup kita jadikan hidup yang maksimal berguna bagi kemuliaan Allah? 1 Timotius 4 ayat 16 sampai 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat yang 11 sampai 16 saya bacakan bagi kita. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah hati karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup yang maksimal itu harus hidup yang menjadi berkat. Hidup maksimal bukan karena kekuatan kita. Orang kebanyakan mengeluh untuk melakukan segala sesuatu. Orang yang hidup maksimal tidak pernah mengeluh. Orang yang hidup maksimal tidak pernah berkata, saya aja. Orang yang maksimal menjalankan hidupnya maksimal di hadapan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana hidupnya berguna bagi kemuliaan Allah. Sebab apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena hidup kita adalah pribadi-pribadi yang berbuah. Kita ditebus, kita diselamatkan, maka kita harus menghasilkan buah. Bapak, Ibu pasti tahu kisah pohon ara. Ya kan? Ketika pohon itu tidak berbuah, apa yang katakan Yesus? Potong. Yesus pada waktu itu sedang dalam perjalanan. Lalu dilihat buah. Tidak mengeluarkan buah. Dilihat pohon itu, dia mau menikmatinya, namun tidak menghasilkan buah. Akhirnya apa bilang? Tuhan katakan potong itu, tebang itu. Hidup kita adalah pribadi yang akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan yang menjadi pokoknya, kita adalah rantingnya. Di mana kita akan menghasilkan buah. Sehingga hidup kita maksimal dan membawa dampak. Apa itu? Buah kita dinikmati oleh orang lain. Rasanya manis, maka dinikmati dengan baik oleh orang lain. Rasanya asam akan dibuang. Pohon ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Hidup maksimal, hidup berguna bagi Allah. Karena pohon itu tidak berguna bagi Allah, maka dipotong. Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tuhan memberikan kesempatan hidup kita dalam dunia ini.
Apakah kita sudah belajar untuk hidup memaksimalkan segala sesuatunya untuk Tuhan? Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, ada banyak kita kadangkala berkata apa? Aduh Tuhan, aku kan masih muda. Aduh terbatas. Tetapi kita di hadapan Tuhan, kita harus naik level. Kenapa dia bilang? Bukan aku bekerja keras, tetapi bukan aku yang menjalankannya. Siapa? Tuhan, karena kasih karunia Allah menyertai. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, jikalau Tuhan menangkap Bapak Ibu dan Saudara menjadi pelayan Tuhan, serahkan hatimu, buka hidupmu, maksimalkan potensi yang ada dalam dirimu. Maka Tuhanlah yang bertindak di atas segalanya. Bukan kita. Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan mengukur dengan logika kita. Padahal dikatakan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Bukan kita yang mengerjakan. Tapi Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Asalkan kita, aku buka hatiku Tuhan. Aku percayakan Engkau berkarya atas hidupku. Aku mau naik level. Aku mau naik lebih tinggi. Aku tidak mau menyerah. Saya akan berusaha memaksimalkan hidupku. Bagaimana kita memaksimalkan hidup Bapak Ibu dan Saudara? Tadi yang baru kita bacakan, Timotius dinasihatkan Rasul Paulus. Untuk apa? Senantiasa merenungkan firman Tuhan. Menjaga perilaku, menjaga sikap. Sehingga orang lain diberkati. Hidup kita bukan asal menjadi orang Kristen. Siapa bilang menjadi orang Kristen itu gampang? Jadi orang Kristen penuh dengan tantangan. Ada harga yang harus kita bayar. Karena kita disoroti. Karena kita itu merupakan pribadi yang istimewa bagi orang lain. Oleh sebab itulah kita harus memaksimalkan kehidupan kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang terjadi akan hidup ini, tetaplah kita melayani Tuhan. Memaksimalkan hidup dengan baik. Bagaimana kita memaksimalkan hidup di tengah keterbatasan kita? Tuhan bekerja di atas kelemahan kita. Jadi saya katakan, Tuhanlah yang bekerja. Di tengah kita tidak berdaya, di tengah kita tidak mampu, di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan yang bekerja. Bukan kita. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup memaksimalkan meskipun kita terbatas. Siapa bilang kita hebat? Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya kelebihan. Tapi percaya, di tengah kelemahan kita, di tengah ketidakmampuan kita, Allah menyatakan kuasanya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 12. Ayat yang ke-9. Amin. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata Rasul Paulus, saya lebih suka hidup dalam kelemahan. Supaya apa? Di dalam keterbatasanku, aku tidak peduli. Supaya apa? Di dalam keterbatasan, ketidakmampuanku, ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupanku. Terkadang hidup manusia, kita pertama langsung tinggi dulu. Penuh dengan ketakutan. Kamu jadi WL ya? Aduh janganlah. Wah. Waduh, banyak lah. Kamu ini ya, waduh jangan dulu om.
Jangan dulu Kak, jangan dulu Pak. Penuh dengan ketakutan. Padahal dikatakan melangkahlah lebih lagi. Ketika kita tidak mampu lagi menjalani hidup itu, ada kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen menyerah sebelum berjuang. Menyerah sebelum melangkah. Pak, saya mau melayani Tuhan. Saya berkomitmen. Tapi di tengah jalan, kondisi kehidupan yang begitu sulit menghantam. Aku menyerah. Aku angkat tangan. Pak, mohon maaf. Komitmenku untuk melayani Tuhan sudah cukup sampai sini. Kenapa? Bertubi-tubi masalah terjadi dalam kehidupanku. Jadi saya mohon jangan lagi saya melayani. Cukup. Dia menyerah. Padahal Tuhan mau menyatakan kuasanya di tengah ketidakmampuan hidup kita. Menyerah. Kenapa kamu menyerah? Iya Pak, hidup itu berat. Saya semakin setia melayani Tuhan. Malah bertubi-tubi persoalan masalah yang terjadi. Rumah tanggaku pun gak tahu. Tiba-tiba begini. Suamiku begini. Istriku begini. Anakku begini. Enggak nanya kepada Tuhan. Nyatakan kuasamu Tuhan. Aku manusia terbatas. Setiap kita manusia terbatas. Tidak ada yang hebat di kita. Sama, kita hanya mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa hidup memaksimalkan hidupnya bagi orang lain. Dia tidak ada egois untuk mementingkan dirinya. Dia tidak mementingkan kenyamanan dalam dirinya. Tetapi bagaimana orang lain menikmati kasih karunia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus menasihatkan Timotius tadi untuk senantiasa tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap dirinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kerjakan dengan maksimal segala tugas pelayanan yang ada padamu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang diharapkan oleh Tuhan adalah menghasilkan buah. Bukan cuma harapan gembala kursi-kursi kosong ini penuh. Tapi kita harus berkomitmen menghasilkan buah. Amin. Saya di sekolah, saya arahkan kemarin, ayo gereja ke tempat Bapak yang bisa ibadah ya. Kalau ada yang bawa teman, nilai plus dari Bapak. Kamu gereja ke ibadah pemuda, remaja ke tempat Bapak, lalu kamu ajak temanmu ibadah. Ada nilai plus. Ingat. Seperti salesman, ya kan, menawarkan. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana anak muda itu memaksimalkan hidup. Karena apa? Usia anak SMP itu asik dengan gamenya. Asik dengan kenyamanannya. Asik dengan kehidupan yang membuat dia nyaman, tidak peduli akan masa depan hidupnya. Sehingga saya tawarkan, ayo, kalau kamu memaksimalkan hidupmu, kamu ibadah, bahkan kamu membawa teman, satu teman nilai poinnya ada poin sekian. Kamu bawa 2 teman, nanti kita hitung-hitungan dengan poin. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari setiap kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita menghasilkan buah yang matang. Setiap orang di atas kelemahan, punya kelemahan. Pasti memiliki kelemahan, sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi di dalam setiap kehidupan kita. Dapatkah kita mengalahkan kelemahan kita? Dapat.
kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap kita tidak harus menyerah, tapi pergunakan waktu kita. Sangat sederhana Bapak Ibu. Doa malam. Siapa yang gak capek? Kalau dibilang capek, lelah, pengen tidur. Saya itu. Kadang-kadang masih kerja di rumah. Tapi tetap, apapun kata Tuhan, apapun kata badan, enaknya udah dibaring. Kadang-kadang istri pun bilang, aduh sebenarnya saya malas sih. Karena capeknya ini, aduh, gak bisa kau lawan. Akhirnya apa? Dilawan. Ya udah tidur dulu aku sebentar. Tidurkanlah di situ, nanti aku bangun nih. Lalu kita jalan. Berbicara fisik lemah, keterbatasan kekuatan hidup kita, kita menyerah. Aduh janganlah doa dulu, kenapa aku capek hari ini? Pinggangku inilah, ini ku encok lah. Iya aduh banyak alasan. Coba Bapak Ibu, yang pemain musik, ingat ini para pelayan. Ketika kita melayani di dalam sakit, Tuhan akan nyatakan mujizat. Tadinya kita merasa, aduh bagaimana pita suaraku nanti, nanti serak lah ini. Percaya, Tuhan ada di pihakmu. Pernahkah para pelayan Tuhan dipermalukan Tuhan? Enggak. Begitu pelayan musik, singer, WL, enggak pernah dipermalukan Tuhan. Dalam kondisi fisik lemah. Justru di tengah pelayanan, di tengah melayani Tuhan, ada kuasa, ada mujizat. Kok saya bisa? Kok tadi saya pikir enggak begini loh. Tapi saya punya kekuatan. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, maksimalkan kehidupan kita melayani Tuhan. Maksimalkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan asal hidup kita. Kalau kita asal hidup, ya hidup kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu apa yang terjadi? Tapi kita memaksimalkan sedemikian rupa hidup kita untuk kemuliaan Allah. Namun di atas semua itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa di dalam kelemahan kita bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah apa yang harus kita kerjakan untuk memaksimalkan hidup kita di tengah kelemahan kita. Terkadang kelemahan yang ada di dalam diri kita ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati, dan supaya Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada contoh yang memiliki keterbatasan. Satu, Musa. Ketika Tuhan pilih, Musa, kau memimpin bangsa Israel ini, bawa keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan? Di dalam keterbatasan Musa, aku tidak pintar ngomong. Lalu dikirimlah Harun mendampingi dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, keterbatasan kita Tuhan memampukan. Hanya apa? Terkenallah Musa memimpin bangsa Israel sampai dicatatkan dalam buku kitab kita. Bagaimana perjalanan Musa? Pernahkah Tuhan meninggalkan Musa? Ketika kehausan, Tuhan bilang, Musa, pukulkan tongkatmu. Ketika mau menjalani apapun, katakan, Musa, belah laut itu. Enggak pernah Tuhan Allah meninggalkan Musa. Ketika Allah memilih kita, mau menjadikan kita menjadi alatnya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di dalam keterbatasan Musa yang hanya sebagai manusia biasa, karena dia diambil oleh putri raja, ya kan? Maka dia menjadi salah satu yang ada di Mesir itu, orang penting. Tetapi ketika besar Tuhan tangkap dia, aku nggak bisa apa-apa. Katakan kepada raja begini, enggak.
Aku nggak bisa. Tapi kita lihat, Musa dipakai Tuhan. Di tengah keterbatasan kita, jangan kita menolak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan mengangkat kita, siap, saya siap Tuhan. Kamu berhenti pekerjaanmu, kamu melayani Tuhan. Apakah siap? Waduh, jangan dulu, gaji saya 30 juta di sini. Sedangkan melayani Tuhan gak dapat sepeser pun. Hitungan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Hitungan manusia sayang. 30 juta bro katanya. Orang berkata, iya. Ini mikir apa enggak sih? Di pelayanan lu dapat apa? Lu 30 juta lu tinggali. Kenapa? Karena Tuhan menangkap. Ikuti apa kehendak Tuhan. Ikuti apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita banyak membela diri. Tapi apa mau Tuhan? Saya siap. Kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Di tengah keterbatasan. Siapa? Satu, Musa tadi. Kedua, siapa? Yosua. Yosua itu yang tidak punya kemampuan. Yang berkata, aduh Musa aja gak mampu loh memimpin ini bangsa Israel. Apalagi saya. Hanya sebagai pendamping dia selama perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Gak mungkin. Apa kata Tuhan? 3 kali ucapkan, kuatkan teguhkan hatimu. Sebelum disampaikan itu, Tuhan sudah bilang, Yosua, tenang, aku akan menyertai engkau sebagaimana aku menyertai hambamu Musa. Tidak ada seorang pun yang dapat melawanmu. Karena Yosua udah berpikiran, waduh, menghadapi orang Kanaan, buset. Orang-orang hebat, badannya gede, raksasa semua. Waduh, saya yang menggantikan hamba Musa. Dia takut. Dia mulai gemetar. Dia tidak berdaya. Tapi Tuhan katakan, kuatkan teguhkan hatimu. Ingat firman Tuhan. Perkata jangan lupa senantiasa memperkatakan firman Allah. Dikatakan di ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan teguhkan hatimu. Tapi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya apa? Firman Tuhan adalah menjadi kekuatan dalam hidup Yosua. Firman Tuhan itu dasar, landasan dia untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupannya. Kadang-kadang kita, terbatasan kita lah Tuhan mau menyatakan kemuliaan, keajaibannya. Bapak Ibu dan Saudara, siapa lagi? Banyak tokoh Alkitab. Ya? Dikatakan di sono, di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 kali diungkapkan oleh Allah kepada Yosua. Kenapa? Karena dia menyadari akan keterbatasan hidupnya. Masa hidup kita sama? Yosua, Musa sama kayak kita. Makan nasi sama makan nasi. Cuma zamannya mereka belum ada mobil. Nggak ada motor. Yang ada onta. Jalan kaki. Kalau peristiwa kehidupan sama. Ada banyak tantangan. Ada banyak persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Siapa lagi? Yeremia, Bapak Ibu dan Saudara. Coba kita lihat Yeremia 1 ayat 5 sampai yang ke-9. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Maka aku menjawab, ini dijawab Yeremia. Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pintar pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan itu. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ayat terakhir 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya Bapak Ibu, siapa Yeremia? Yeremia merasa dirinya terbatas. Tidak mampu menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa. Tapi Tuhan bilang, kamu menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Jangan, nggak mau. Penolakan terjadi. Sampai dialognya panjang. Jangan katakan kamu masih muda. Jangan katakan siapa aku nggak sekolah teologi. Aku bukan sekolah ini. Aku bukan ini dunia nih. Kamu menjadi ini ya. Aduh, mohon maaf Om. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bang. Aduh, itu khusus orang-orang yang sekolah teologi ya. Itu orang-orang yang sekolah tinggi. Enggak. Siapapun kita, kalau Tuhan berkata, aku mau memakaimu, maka siap Tuhan, aku siap. Kenapa? Yeremia aja yang katanya aku tidak bisa berbicara. Tuhan menaruhkan perkataan-perkataan yang baik. Sehingga dia menjadi nabi atas bangsa Israel. Menjadi berkat dalam hidup. Jadi Bapak Ibu dan saudara, dalam kehidupan masa kini, salah satu gereja Hanin, dia ini terlahir buta. Orang tuanya sempat kecewa karena terlahir dalam kondisi buta. Kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan ingin dibunuh karena kekecewaan seorang ayah. Anak perempuan ini terlahir dalam kondisi buta. Nanti boleh Bapak Ibu cari di Google apa tentang kehidupan gereja Epipahina. Ya. Kondisi dia terlahir dalam kondisi buta. Gadis cilik ini terlahir dalam buta. Sang ayah kecewa, marah dan tidak mau menerima kehadiran anak ini. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Kok begini sih Tuhan kasih? Ya. Kondisi terlahir dalam kondisi buta. Tetapi sang gadis ini dipakai Tuhan. Mengubah pola pikir orang tuanya. Ini dia gereja namanya. Orang tuanya kecewa. Marah, jengkel. Kenapa terlahir seorang gadis yang cantik tapi kondisi buta? Mau jadi apa ini anakku? Tapi lihat pemain. Keren dia. Apa yang Tuhan kerjakan dalam itu di luar pemikiran kita. Orang tuanya sempat kecewa, marah. Sampai suatu ketika dalam hidup berkata lain, gereja malah tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri, memiliki bakat musik yang luar biasa. Dan terutama gereja pula mengembalikan ayahnya percaya kepada Tuhan. Tadinya ayahnya marah, jengkel, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi sang gadis kecil bisa mengubah keadaan tadi. Tadi dia sudah menghujat Tuhan. Dia sudah mengatakan Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan izinkan anakku perempuan terlahir dalam kondisi buta? Tapi kita melihat
walaupun tak melihat, aku tetap percaya Tuhan Allahku dahsyat. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah kita ukur keterbatasan kita dengan kuasa Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatunya. Oleh sebab itu mari kita camkan, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana Tuhan, tanah liat Tuhan. Sedangkan pengerjanya yang membentuknya adalah Tuhan Sang Pencipta. Jadi mari serahkan hidupan kita kepada Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, ingat, Tuhan ambil alih. Tadi Musa, Yosua, Yeremia. Lalu dalam kehidupan sekarang, gereja. Di dalam kondisi buta yang membuat orang tuanya, ayahnya kecewa, marah, jengkel, bahkan menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengubah keadaan itu. Karena dia percaya, walaupun aku tak melihat. Ini yang harus kita renungkan. Tuhan mampu mengubah segala perkara. Maka di dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, kuat dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku apa? Kelemahan. Apa? Kekuatan. Bukan kelemahan. Bukan kesedihan. Bukan kekecewaan. Tuhan itu memberikan sesuatu power. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah minder. Jangan pernah katakan siapa aku. Aku adalah miliknya Tuhan. Aku ada di dalam tanganmu. Aku ada dalam genggamanmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Harus begitu Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Maksimalkan meskipun sederhana. Hidup sederhana. Tadi di dalam keterbatasan Tuhan ambil alih. Ya, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku bekerja keras. Namun akan tetapi bukan aku itu. Tapi kasih karunia Allah yang menyertai hidupanku. Lalu yang kedua. Meskipun memaksimalkan hidup dalam kesederhanaan. Ya, jangan pernah kita mengatakan, aku siapa? Aku hanya manusia biasa. Aku tidak ada sekolahnya. Ibu jadi pendoa ya. Aduh maaf Bu. Saya kan gak tahu firman Tuhan. Saya kan bukan apa-apa. Justru di dalam kesederhanaan kita, Tuhan bisa pakai kita. Gak mungkin sebuah benda mati dipakai Tuhan. Gak mungkin. Tuhan mau kita sebagai ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia, yang mau Tuhan pakai. Maka relakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kesederhanaan yang kita miliki. Bagi kenyataan banyak orang, hidup dalam kesederhanaan seringkali diartikan apa? Materi, have money, punya jabatan, punya kedudukan. Itu kasat mata dunia. Hidup dalam kesederhanaan itu selalu diukur manusia dengan apa? Materi tadi. Ya, mana pantas dia menjadi WL. Ya, mana jadi pantas dia begini. Kenapa? Dia nggak akan pendidikannya. Dia kan bukan orang kaya. Aduh. Tapi Tuhan memakai hidup kita yang sederhana ini. Yang tidak ada apa-apanya di mata manusia. Tetapi di hadapan Tuhan kita adalah pribadi yang istimewa. Amin. Coba colek temannya. Kiri kanannya. Kamu adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, supaya nggak ngantuk. Soalnya masih panjang gini. Ya. Coba kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7.
Filipi 2 ayat 5-7. Sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ini gambaran Yesus merendahkan hati. Dia tidak pandang dirinya itu orang besar, orang hebat, orang punya tahta, punya kedudukan, punya kemuliaan. Tapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dia mau ambil rupa sebagai hamba. Dia mau datang ke dunia untuk melayani setiap kita. Ini yang Tuhan mau. Hidup dalam kesederhanaan. Hal ini sangat nyata dalam kehidupan kita. Kesederhanaan tidak diukur dengan hal baik itu fisik ataupun lahiriah. Walau tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik ataupun lahiriah kita. Walau tentu kesederhanaan itu tulus. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Memang kita butuh fisik yang bagus, ya kan? Tapi yang dibutuhkan adalah kesederhanaan. Kata kesederhanaan dalam Alkitab adalah kerendahan hati. Siapapun diri kita, kita hebat, punya kekayaan MM-an, triliunan, tapi Tuhan mau kesederhanaan. Kita mau seperti Kristus, ambil rupa sebagai hamba. Mau melayani. Bukan merasa, saya raja, saya yang punya uang, suka-suka saya yang ngatur. Enggak, tapi ada kerendahan hati. Kesederhanaan ini bukan secara fisik kita, bukan secara dunia kita mikirkan kesederhanaan. Kesederhanaan berbicara fisik, berbicara hati, tetapi Tuhan berbicara tentang kerendahan hati. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita menjadi berkat. Katakan kiri kanan, rendah hati supaya kita menjadi berkat. Amin. Amin. Benar kan? Kalau kita rendah hati, berarti kita mau menerima orang lain. Kita akan disukai. Kita akan membawa cahaya. Kenapa? Dalam Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jika garam itu tidak punya rasa, maka dia akan dibuang, diinjak. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa memberikan dampak, tidak bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, percuma kita hidup jadi orang Kristen. Udah pastilah hidup kita sia-sia. Kenapa? Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Dengan cara apa? Kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik, dampak positif kepada orang sekitar kita. Bukan malah menjadi pengacau, bukan menjadi penggosip, bukan menjadi pemecah belah. Tetapi Tuhan katakan, kamu adalah garam. Jika garam itu punya rasa, maka kehidupan kita akan enak. Bapak Ibu coba kalau masak nggak ada garam, Bapak Ibu makan nggak? Nggak enak rasanya. Hambar, nggak berguna makanannya. Padahal udah dikasih bumbu yang sesuai dengan Mister Yusuf, ya kan? Udah dikasih bumbu, tapi
garamnya nggak ada, sia-sia. Sama kehadiran kita harus membawa dampak yang positif. Di mana si A? Oh, aduh, kalau nggak datang dia, hatiku galau, rasanya tidak enak. Kita harus menjadi garam. Amin. Amin. Kalau lo ini lama ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jadilah garam dan terang di tengah kehidupan dimanapun kita berada. Hidup di dalam kesederhanaan. Ayatnya 2 Korintus 4. Coba kita lihat. WL tadi semangat, maka pengkhotbahnya juga semangat ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi hidup kita walaupun kita sudah tua nih, ya, ibu-ibu yang lansia, aduh saya nggak bisa lagi. Tapi semangat kita untuk ibadah tetap. Di dalam usia kita lansia, sepertinya aduh tenaga udah kurang, Pak Yadi. Ya kan? Tapi harus bangkit. Saya harus datang doa. Saya harus ada komsel. Apalagi kan di gereja kan komselnya khusus lansia dan anak muda. Wih, level atas dan level bawah. Ya kan? Kalau di wilayah lain setara, masih level pas, seimbang. Ya, ya, jadi tetap walaupun hidup kita lahiriah kita merosot, artinya itu tua, lansia, tidak berdaya lagi. Tapi batinia atau kerohanian kita semangat. Semangat. Amin. Amin. Saya lihat ini. Kalau saya lihat, waduh, ibu-ibu lansia semangat ini. Komsel aja ada. Kaum wanita ada. Di setiap doa ada. Yang anak muda, yang ya belum tua bukan muda, lenyap. Tidak ada, ya kan? Itu khusus hamba Tuhan aja, pelayan aja. Enggak, kita semua. Lalu ayat Mazmur 106. Mazmur 116. Waduh lama nih, tenang Bapak Ibu. Saya mempercepat tapi nggak bisa. 116. 116 ayat Tuhan memelihara orang-orang kaya. Orang-orang penting dipelihara Tuhan. Sama orang yang tinggi hati, yang kasar, yang ego. Lihat Bapak Ibu, yang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Orang yang tidak berdaya, orang yang biasa-biasa aja diselamatkan oleh Tuhan. Bukan berbicara ibu-ibu lansia, jangan pernah katakan saya tidak mau lagi doa. Lihat, dibaca firman Tuhan yang kita baca nih. Justru apa? Orang yang sederhana, orang yang lemah, yang seakan-akan tidak punya kekuatan lagi. Tapi semangat kita, ayo kita saling jemput-menjemput. Ayo Ibu Leni, ayo Bu Ong Meli, kemana? Kita ke Ancol, bukan ke Komsel. Ya kan? Semangatnya luar biasa. Saling bertanya, di mana Ibu Ong Meli? Aduh, aku nggak sempat jemput. Luar biasa mereka. Coba kamu pemuda, di mana? Biarin aja lah. Saya sudah WA tapi tak kunjung dijawab. Ya sudahlah. Kalau ibu-ibu lansia, jemput. Memang udah sahabat yang tak bisa dipisahkan. Bestinya, kencang banget bestiannya. Jemput, yang satu nggak datang, rasanya, aduh di mana nih?
Aku tar dulu ya om, aku pergi dulu kemana? Menjemput oma. Oh bagus. Ya kan? Kalau anak-anak muda yang sudah berkeluarga, tapi biarin aja bodo amat. Si amanah, aduh nggak tahu om. Nggak urusi om. Saya baru pulang kerja om, males. Aduh banyak lah. Tapi lihat firman Tuhan. Jadi meskipun kita dalam kesederhanaan, tetap maksimalkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, terakhir ini Bapak Ibu. Fasilitas. Kita ibu-ibu, oma-oma punya bisa kendaraan enggak? Enggak kan? Enggak. Aduh, enggak ada motor. Enggak ada yang jemput. Enggak. Tapi maksimalkan hidupan kita untuk Tuhan. Walaupun saya berjalan kaki seperti Yesus melayani jalan kaki, tetap semangat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman hari ini biarlah mulai menjadi tema dalam hidupan kita. Kita harus maksimalkan hidupan kita. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Dalam keterbatasan. Yang kedua, di dalam kesederhanaan hidupan kita. Yang ketiga, walaupun tidak ada kendaraan, walaupun tidak ada fasilitas yang mendukung kita dalam pelayan, tapi aku tetap semangat seperti oma-oma. Ya, oma-oma ini luar biasa. Saya bangga sama oma-oma yang ada di gereja ini. Anak orang tua yang lansia ini. Kenapa? Yang muda, keluarga baru, atau yang masih bisa lari, aduh, batinianya nggak tahu kemana, masih normal berjalan. Kalau ibu-ibu lansia, waduh, laju, meroket, cus, gitu kan, luar biasa. Biarlah ibu-ibu lansia di sini menjadi teladan bagi ibu-ibu yang ada di sini, orang-orang tua, bagaimana orang-orang tua teladani ibu-ibu lansia yang ada di gereja kita. Semangatnya, dia memaksimalkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.